Welcome to Edisiut. Welcome to Andisiut. Welcome to Andisiut. Welcome to Endisiut. Welcome to Indisiut. Shalom guys, welcome to Endisiut Online Service. Oke, sebentar kita mau mulai ibadah kita. Saya minta jangan ada yang makan atau minum. Kita mau fokus ke ibadah kita hari ini mengikuti pujian penyembahan dan firman Tuhan. Kita fokus, jangan melakukan kegiatan lainnya. Dan jangan lupa setelah ibadah kita mengikuti circle meeting dengan circle leader sekalian. Oke, selamat beribadah. God bless you. Shalom Endisiut. Senang sekali hari ini bisa kembali beribadah bersama dengan teman-teman. Siap untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang siap katakan wuuu. Amin. Mari sebelum kita muji dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesehatan, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami bisa menjadi yang terbaik dan Engkau bisa disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Mari dimanapun kalian berada bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Hey. Mari sama-sama katakan dengan iman. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Come on church. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, amen. Mari sama-sama nyatakan dengan iman, Engkau pemilik kehidupan kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Mari sama-sama katakan dengan iman. Kami percaya Tuhan. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
kita. Teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Aku mau ajak kita semua siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkau-lah pribadi yang kami bisa andalkan. Kita sama-sama katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, sebab kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari teman-teman kita naikkan pujian kita buat Dia, katakan terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Bapa, ini hidup kami, kami mempersembahkan buat Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini hati kami Bapa. Haleluya.
pesanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Tuhan Tuhan. penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Sekali lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami terima kasih for the opportunity to praise and worship you. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu juga boleh menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke guys, welcome Tuhan Yesus sekali lagi. Dan aku berharap kalian semua safe and sound seperti biasa. My wish is for you to be safe and sound, your family all good. Dan aku berdoa meskipun PSBB udah dilonggarin, tetapi tetap keluarnya itu juga harus dengan hikmat ya guys. Oke, minggu lalu Kowewe udah berbicara tentang mendengar ya, tentang telinga ya. Nah, untuk aku hari ini, aku akan berbicara tentang mulut kita. Jadi firman Tuhan hari ini judulnya adalah Watch Your Mouth. Watch Your Mouth. Let me tell you why. Karena anak muda zaman sekarang mulutnya itu tidak bisa dikontrol. Bener apa bener? Ya bener ya. Bahkan jadi suku kata sekarang ya. Setiap kali ada kalimat akhirnya harus dan suka kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang negatif. Nah karena itu aku paling suka nih sama gini-ginian. Karena di circle aku pun aku selalu ngomong untuk jaga mulut. Yang ngomong kata-kata kasar langsung kena hukuman, langsung bayar goceng, lalu akan beli martabak pakai duit goceng yang itu. Nah, watch your mouth guys. Jika kita dapat memutar rekaman ya di masa lalu, setiap kata-kata yang kita bicarakan, apakah kita puas? Apakah kalian puas dengan perkataan kalian? Apakah Tuhan disenangkan? Mulut adalah salah satu anggota terkecil dari tubuh yang dapat menyebabkan perkara-perkara besar. Karena itu aku percaya banget mulut itu sangat berkuasa dan kita harus menjaga mulut kita. Dan aku mau setiap perkataan yang keluar dari jemaat NDC Youth adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, kata-kata yang see the best in people. Yuk, aku ada satu tools nih untuk membantu kita. Kok gimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata positif? Nah ini poin pertama aku ya. Poin aku adalah think before you speak. Think, berpikir dulu before you speak. Nah di Amsal 10 ayat 19 di sini dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah guys, semakin kita bicara banyak tanpa diproses terlebih dahulu, semakin besar pula kemungkinan untuk mengeluarkan perkataan yang mendatangkan pelanggaran. Jadi aku mau ke setiap kalian nih, sebelum kalian ngomong, sebelum kalian keluarin kata-kata kotor, pikir dulu. Pikir dulu, jangan sampai di setiap akhir kalimat ada satu kata-kata kasar. Selain menyinggung, perkataan sia-sia pun bisa mencelakakan kita sendiri dalam banyak bentuk. Membawa kebiasaan menggosip misalkan, kebiasaan mengumpat, dan berbagai bentuk dosa lain keluar hanya dari perkataan yang sia-sia. Nah, think
before you speak. Karena itu aku ada beberapa tools yang kalian bisa dengar ya sekarang ya. Dan tools pertama itu adalah 5 second rule. Ya, 5 second rule itu adalah sebelum kalian ngomong, sebelum kalian membuat statement, think 5 second. 5 second think, terus baru ngomong. Setiap kali kalian nih, biasanya anak circle aku biasanya tuh kok susah banget susah banget mau ngomong gak kotor tuh di akhir kalimat tuh susah banget. Nah, aku anjurkan sebelum kalian asbun, think before you speak. 5 second rule. Nah, aku juga ada satu tools yang bagus nih untuk kalian pelajarin. Mungkin kalian udah denger toolsnya, akronimnya. Tetapi ini adalah akronim yang aku sendiri melakukannya dan aku mencoba lakukan. Nah, akronimnya itu adalah think. Lucu ya, sama kayak judul poinnya ya. Think. T yang pertama adalah is it true? Apakah kalimat atau kata-kata yang kalian mau sampaikan adalah benar? Adalah kebenaran? Atau itu hoax? Apakah itu gosip? Nah, itu kalian harus tanyakan ke diri kalian. Sebelum berkata-kata, kita renungkan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. T yang pertama adalah is it true? Nah, H-nya itu adalah is it helpful? Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu membantu orang lain? Is it helpful? Kalian tahu jawabannya. Itu H. Kalau I-nya adalah is it inspiring? Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu inspire people? Bring out the best in people? Nah, itu hanya kalian yang tahu. Jadi yang pertama tadi ada is it true? Is it helpful? Dan yang ketiga adalah is it inspiring? Yang keempat adalah N-nya. Is it necessary? Perlu gak sih kalian ngomong? Atau yang sebenarnya kalian gak perlu ngomong, itu is okay? Atau gak dengan kalian ngomong itu kalian nambah-nambahin bumbu? Is it necessary? Itu adalah the N. Jadi is it true, helpful, inspiring, and necessary? Dan yang kelima dari akronim think itu adalah is it kind? Apakah itu baik? Apakah itu positif? Apakah itu membantu orang lain? Ya. Seringkali, kenapa ini penting? Karena seringkali nih gitu. Seringkali kita berkata salah mengenai suatu hal hanya karena kita tidak memikirkan sejenak apa yang hendak kita ucapkan. Bener gak sih? Kadang-kadang suka gitu ya. Banyak perkataan yang sekalipun terasa penting tapi tidak berguna untuk dikatakan. Daripada terbawa suasana, lebih baik kita berdiam dan berpikir sebelum kita berkata yang sia-sia atau tidak berbobot. Jadi poin pertama yang aku mau sampaikan, gimana caranya sih supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik? Kalian udah belajar kan? Yang dari Korabi, dari Kowewe, kita harus melihat yang positif, kita harus mendengar yang positif. Dan kalau kita udah mendengar yang positif, yang keluar dari mulut kita tuh harusnya apa? Harusnya kata yang positif. Ya. Jadi aku percaya kalau anak-anak NDC Youth di akhir kalimat ngomongnya apa? Haleluya, puji Tuhan. Garing abis sih gue. Oke lah, it's okay. Oke, itu poin pertama gue. Poin pertama saya. Nah, poin yang kedua, kenapa kita harus think? Kenapa kita harus think before speak? Kenapa abis kita think, kita harus mengeluarkan kata-kata yang berguna, yang positif? Ini poin yang kedua, karena your words have power. Dan jangan macam-macam sama yang mulut nih. Your words, perkataan yang keluar dari mulut kita itu have power, ada kuasa, ada kekuatan. Di Efesus 4 ayat 29 di sini dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Your words have power. Hanya dengan sebuah kata, hanya dengan sebuah kalimat, relationships can be broken. Hubungan kalian dengan teman, orang tua, dengan pacar. Yoi gak yang punya pacar di sini? Hanya dengan sebuah kalimat, relationships can be broken. Feelings, hurt, bahkan kepahitan. Dan semua keluar dari mana? Dari mulut. Sebesar itu kuasa perkataan, guys. Di saat emosi,
Sering sekali kita terbawa suasana dan tidak mengendalikan ucapan kita yang akhirnya bakal kita sesali. Siapa di sini yang sering begitu, guys? Dan you know what? Kadang-kadang aku suka begitu. Dan I'm still learning and struggling. Tapi I wanna change to be a better person. Dan aku berdoa supaya kalian juga mau change to be a better person. Mungkin terkadang kita tidak ada maksud untuk menyakiti orang lain, namun ternyata bisa menyinggung ya, karena kita kurang berhati-hati. Dan kadang-kadang bercandanya kita juga kadang-kadang nyakitin gitu ya. Aduh, kadang-kadang ada orang yang lumayan sensitif di situ. Kadang-kadang kita malah ngomong, kita bercandain yang hal sensitifnya. Aduh, itu gak boleh banget tuh. Dan makanya tadi di Efesus bilang, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi gunakan mulut kalian untuk memperkatakan kata-kata yang baik. Nah, tadi udah dibahas ya guys, kecerobohan dalam berkata-kata dapat menyebabkan luka di hati dan membawa kebiasaan buruk. Nah, sebaliknya, kata-kata yang diucapkan dengan bijak berkuasa untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi mulut kita ini punya kuasa yang besar banget. Orang bisa hancur, bisa down, atau mulut kita bisa kita gunakan untuk bring out the best in people. Kita dorong orang itu to bring the best in them. Nah, itu dari mulut kita semuanya. Nah, semua orang pasti pada dasarnya ya membutuhkan afirmasi, pujian, peneguhan, motivasi. Nah, mau gak kita mulai untuk membangun kebiasaan kita perkataan yang positif, yang membangun dan memotivasi orang lain. Jangan kerjaannya yang gosip terus, ngatain orang terus, ngejembarin hoax terus. Yuk kita mulai bangun kebiasaan positif. Kritik yang membangun, ya. Teguran penuh kasih dan nasihat-nasihat yang membangkitkan semangat. Karena hanya dengan berkata-kata positif kita dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi mereka. Nah, tidak hanya kepada orang lain guys, tetapi kata-kata positif juga mempunyai kuasa bagi diri kita sendiri. Kata-kata positif, mulut kita punya kuasa bagi kita diri sendiri. Ketika mengalami masalah, kita terbiasa mengeluh dan berkata-kata yang negatif kayak, Tuhan kenapa sih gini? Aduh, bilang ke teman, aduh kok begini banget hidup gua gitu kan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, itu di Amsal 18 ayat 21. Nah, seperti yang sering kita katakan, pepatah yang kita sering dengar, perkataan adalah doa. And there is power, ya. There is power in speaking faith-filled words. Instead of ngoceh, daripada kita ngoceh terus tentang masalah-masalah kita. Dan di tengah corona ini aku tahu kalau banyak kita ngalami masalah. Dan aku tahu kalau misalkan kayak, kok gini ya hidup gue ya, kok begini banget ya. Kalian yang ngeluh terus, mau gak kita ubah? Kita mengubah kata-kata yang negatif kita, kata-kata keluh kita. Kita mau katakan perkataan iman, kita mau kata-kata positif, yang kalau dari mulut kita kata-kata yang membangun diri kita sendiri, membangun orang lain, menguatkan orang lain. Dan puji-pujian bagi Tuhan. Di saat itulah kita sedang mengucapkan kuasa, kita mengucapkan kemenangan, dan akan mendatangkan berkat atas hidup kita. Dan aku berdoa guys, supaya sebelum kalian sebelum kalian ngomong, sebelum kalian keluar dari mulut kalian pikir dulu. Kenapa? Karena kalian mikir yang keluar dari mulut kita kata-kata positif. Dan mulut kita itu berkuasa dan itu bisa mengubah hidup orang, bahkan mengubah hidup diri kita. Nah, ini adalah ayat terakhir yang aku bacain kepada kalian. Di Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, yuk, mari kita ubah cara berbicara, ucapan kita. Karena ada kuasa di mulut kita. Kita dapat membawa berkat dan kemenangan. Atau kita bisa juga membawa kesedihan dan luka hati karena perkataan kita. Dan aku berdoa supaya seluruh anak-anak di NDC Youth, seluruh pemimpin di NDC Youth, seluruh circle leader di NDC Youth, semua yang ada di supply-nya juga, yuk aku mau dorong kita perkatakan kata-kata yang positif. Semua yang dari mulut kita kata-kata yang membangun orang lain, kata-kata yang membangkitkan semangat kepada setiap orang. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Bapa, yang memperkatakan hal yang positif,
Dan kita akan berpikir dulu Tuhan sebelum kita memperkatakan hal-hal, karena itu bisa membawa malapetaka atau bisa mau berkat kepada orang lain dan bahkan diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan, ajar kami meskipun sulit tetapi kami bisa melakukannya dengan kekuatan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan circle, Engkau pimpin kami semua supaya kami boleh bisa men-sharingkan masalah-masalah kami dan kami bisa be a better person lewat circle. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke guys, yuk kita circle ya. Jangan kabur, kita circle. Dan see you next week and God bless you.